Panduan profesi, Pak Johan, terlalu kecil. Ya, saya bilang saya mulai dari kecil dulu, lama-lama tambah tingkatnya lebih besar lagi sehingga pendapatan daerah ini akan lebih bagus lagi. Saya ingat waktu saya menyusun awal APBD Lombok Utara, waktu itu belum di DPR, pendapatan asli daerah waktu itu saya ingat hanya 8 miliar yang tertentukan dalam APBD kita waktu itu. Kita patut bersyukur sekarang ini sudah di atas 250 miliar. Nah ini tentu seperti saya katakan tadi, ke depan masih banyak peluang yang memungkinkan kita bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Kalau dengan transport sudah sama saja dengan daerah lain, pasti ada ketentuan yang berlaku. Tapi yang paling basic kita ini ke depan adalah bagaimana. Wakil Ketua 2 DPRD Lombok Utara menyampaikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Lombok Utara tahun 2025. Rekomendasi LKPJ ini disampaikan pada rapat paripurna DPRD Lombok Utara di Aula Sekretariat Dewan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 kemarin. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani, didampingi Wakil Ketua 1 Hakamah, dan dihadiri Bupati Lombok Utara, anggota DPRD, para asisten, staf ahli, dan jajaran kepala dinas. Pada rapat tersebut, Wakil Ketua 2 Imade Karyasa menyampaikan rekomendasi LKPJ Bupati tahun 2025. Sesuai ketentuan pasal 102 ayat 1, peraturan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah paling lama 30 hari setelah LKPJ diterima DPRD harus melaksanakan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan yaitu capaian kinerja program dan kegiatan, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun hasil pembahasan terhadap target dan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2024, yakni pendapatan daerah sebesar 1,158 triliun, lebih dari terrealisasi 1,219 triliun rupiah. Penurunan angka kemiskinan 1,84%, indeks pembangunan manusia 68,64, serta PDRB yang mengantarkan Lombok Utara keluar dari daerah tertinggal dapat dikatakan cukup baik dan beberapa hal sebagai penyumbang PDRB khususnya pertanian dan pariwisata perlu terus ditingkatkan, baik sumber daya, investasi, destinasi wisata, sumber daya petani dan nelayan, bibit berkualitas, dan pupuk yang menjangkau termasuk ketersediaan irigasi yang memadai. 2. Aspek daya saing daerah di tahun 2023 yang ditandai dengan capaian bidang reformasi birokrasi tahun 2023 terlampau dari target 51,9 menjadi 63,18, cukup baik, dan di tahun 2024 belum dirilis oleh BPS. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di tahun 2023 dan tahun 2024 tidak mencapai target. Hasil penilaian terhadap LPPD tahun 2023 tidak mencapai target dan tahun 2024 belum dirilis oleh BPS. IKM pada tahun 2023 telah melampaui dari target 82,24 menjadi 83,71 dan tahun 2024 belum dirilis oleh BPS. 3. Bidang pelayanan umum, bidang pelayanan pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah dan pada tahun 2023 capaian melampaui target dari 6,3 menjadi 6,39 dan tahun 2024 tidak mencapai dari target 6,43 menjadi 6,4. Namun demikian, untuk angka harapan lama sekolah di tahun 2023 dari target 12,77 mencapai 13,1, begitu juga tahun 2024 melampaui dari 13 menjadi 13,03. Serta indeks pembangunan gender pada tahun 2023 tidak tercapai dari 86,33 menjadi 85,88 dan di tahun 2024 belum dirilis oleh BPS.
B. Bidang kesehatan. Di bidang kesehatan khususnya angka harapan hidup di tahun 2023 terlampaui dari target 67,75 menjadi 71,26. Demikian juga di tahun 2024 telah terlampaui dari target 68,49 menjadi 71,52. Namun di angka kematian ibu dan kematian bayi baik di tahun 2023 maupun di tahun 2024 tidak tercapai. Selanjutnya pada angka penurunan stunting di tahun 2023 cukup baik dari target 31,9 menjadi 17,73 dan di tahun 2024 belum dirilis oleh BPS. C. Bidang infrastruktur. Jika kita mengacu pada capaian 2023 seperti indeks infrastruktur dasar pada tahun 2023 terlampaui dari target 91,41 menjadi 101,72 dan 2024 belum dirilis. Indeks penurunan risiko bencana tahun 2024 terlampaui dari target 99,16 menjadi 100,62%. Cakupan air bersih aman di tahun 2023 terlampaui dari target 24,23 menjadi 31,87 dan di tahun 2024 belum dirilis. Cakupan rumah layak huni di tahun 2023 tidak mencapai dari target 82,21 menjadi 16,9 dan di tahun 2024 belum dirilis. Persentase pembangunan gedung pemerintah pasca gempa di tahun 2023 terlampaui dari target 7,69 menjadi 30,76 dan untuk di tahun 2024 belum dirilis. 3. Kesimpulan dan rekomendasi hanya dilakukan lebih awal dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berdampak pada indikator capaian program pembangunan belum bisa dirilis sepenuhnya oleh DPR sehingga DPRD tidak bisa memberikan penilaian secara keseluruhan dan mendetail. 2. Sesuai dengan peraturan Bupati nomor 29 tahun 2024 tentang pendanaan APBD tahun 2024 dan peraturan daerah nomor 6 tahun 2024 tentang APBD tahun 2024 terjadi pelaporan pendapatan daerah sebesar 61.519.574.326 rupiah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan dana transfer. Khusus di bidang retribusi daerah terjadi penurunan dari target sebelumnya sehingga perlu adanya peningkatan sistem dan sumber-sumber retribusi pada tahun-tahun berikutnya seperti OP, Dishub, DLH, PPSP, PUPR dan Disperindak. 3. Di bidang belanja daerah, jika kita melihat realisasi sebesar 95,06%, tentu tergolong baik. Namun demikian, usai penyampaian rekomendasi tersebut, Ketua Pansus DPRD Lombok Utara Ardianto mengatakan secara keseluruhan pembahasan LKPJ ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Seyogyanya dibahas pada bulan Maret, namun pada tahun ini dibahas lebih maju. Di antaranya LKPJ tahun 2024 lebih awal dilakukan pembahasan sehingga tidak bisa memberikan penilaian secara keseluruhan dan detail. Namun pada belanja daerah terdapat silpa yang begitu besar yakni sebesar 115 miliar lebih. Sehingga perlu perbaikan dan peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran. Pada aspek kesejahteraan masyarakat, perlu peningkatan sumber daya manusia di sektor pariwisata, membesarkan anggaran dan investasi destinasi wisata baru, sektor pertanian, ketersediaan pupuk, dan cakupan air irigasi. Penilaian, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian reformasi birokrasi, daya saing daerah, itu yang kita berikan penilaian dan sudah tertuang dalam rekomendasi yang kami sampaikan kepada Bupati. Mungkin ada catatan-catatannya mungkin Pak Jan terhadap rekomendasi yang diberikan itu? Catatan tadi ada sekitar 9-10 poin. Pemerintah perlu terus meningkatkan tentang reformasi birokrasi, bagaimana penata usahaan tentang capaian-capaian pembangunan ini. Di bidang kesehatan misalnya masih ada angka kematian ibu dan bayi masih belum tercapai. Di bidang infrastruktur cukup bagus tapi masih belum merata. Ada jalan-jalan kabupaten yang memang masih tidak layak dan ini harus ke depan. Yang kedua, penempatan para pejabat
yang sesuai kompetensi agar reformasi birokrasi ini berjalan baik. Nah, kemudian di bidang pelayanan dasar seperti air, salah satu rekomendasi kita adalah keseriusan pemerintah dalam menyediakan air yang mantap, yang siap pakai itu terutama terhadap masyarakat 3 Gili. Yang sekarang ini kita tahu terjadi pelayanan yang tidak bagus akibat pencabutan izin PCN oleh KKP itu. Nah, ini harus serius ditangani ke depan oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian yang lain menyangkut apa lagi ya tadi? Retribusi tadi, Pak. Retribusi justru kalau di bidang pendapatan daerah sekarang ini terbaik. Jadi ada 61 miliar pelampauan pendapatan kita, itu yang menyebabkan silpa itu 115. Silpa yang sebenar dari efisiensi itu sekitar 40 sekian miliar. Tetapi kenapa 115 itu ada pelampauan pendapatan di luar rencana kita. Dari retribusi itu sekitar 18 miliar meningkat dari target. Surplus berarti, Pak. Ya, kemudian dari transfer juga 30 hampir 40 miliar meningkat tahun ini. Nah, itu ya masuk menjadi silpa karena di luar prediksi itu kan, dan itu positif. Nah, tetapi peningkatan di bidang pendapatan daerah itu ya khususnya dari sektor pajak, sektor retribusi catatan kita adalah menurun. Nah, maka referensi kita ke depan harus meningkatkan sistem, pola, mekanisme dan sumber-sumber pendapatan retribusi ini seperti penataan parkir, kemudian penataan destinasi wisata, kemudian PDRB juga yang disumbangkan oleh pariwisata dan pertanian. Rekomendasi kita supaya di bidang pertanian terus ditingkatkan sumber daya petani, pendidikan petani, bibit yang baik, irigasi yang bagus, pupuk yang terjangkau, ini menjadi rekomendasi dan banyak hal yang lainnya. Sementara itu, Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu menyampaikan rasa terima kasih kepada DPRD Lombok Utara atas kerjasama dalam mengawasi kinerja pemerintahan selama kepemimpinannya. Johan juga mengakui dalam perjalanan pemerintahan Joda Akbar masih banyak hal yang belum bisa dikerjakan dan itu menjadi PR bagi pemerintahan selanjutnya. Saya ingat waktu saya menyusun awal APBD Lombok Utara, waktu itu belum di DPR, pendapatan asli daerah waktu itu saya ingat hanya 8 miliar yang tertentukan dalam APBD kita waktu itu. Kita patut bersyukur sekarang ini sudah di atas 250 miliar. Nah, ini tentu seperti saya katakan tadi, ke depan masih banyak peluang yang memungkinkan kita bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Kalau dengan transport sudah sama saja dengan daerah lain, pasti ada ketentuan yang berlaku. Tapi yang paling basic kita ini ke depan adalah bagaimana kita meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga modal kita dalam rangka pembangunan daerah ini akan semakin bertambah. Karena bagaimanapun juga harus kita bandingkan dengan daerah yang lain itu cukup bagus pendapatan daerah kita di sini. Dan kita ini adalah daerah yang merupakan tujuan utama pariwisata di ini yang membuat Lombok Utara terbaik karena memang daerah kita ini menjadi daerah tujuan wisata utama di pusat Jawa. Nah, ini tentu teman-teman DPR dan eksekutif yang besok akan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah ini dalam rangka menambah biaya pembangunan daerah kita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya juga meminta maaf, belum banyak hal yang bisa kita lakukan selama saya menjalankan program pendidikan. Ini belum banyak, termasuk pada saat saya menjadi kepala daerah ini ada COVID-19 yang juga membawa dampak yang sangat luas bagi negara kita, bahkan bagi daerah kita. Jadi alhamdulillah pedagang-pedagang kecil yang ada di Kabupaten kita ini kita bisa bantu lewat pinjaman bank tanpa bunga. Dan ini dampaknya cukup bagus bagi perkembangan usaha kecil masyarakat. Bagaimanapun juga Lombok Utara sebagai daerah pariwisata utama di NTB, kita harus memanfaatkan potensi-potensi yang ada yang kita miliki. Kemarin saya pernah dihubungi oleh
usaha yang minta izin membawa wisatawan itu ke Gunung Rinjani. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.